Apa yang terjadi ketika kalian terus-menerus sibuk setiap hari, namun impian sejati belum juga teraih? Banyak di antara kita beranggapan bahwa mengejar banyak impian sekaligus adalah tanda kecerdasan dan kehebatan. Padahal, otak manusia bukanlah mesin multifungsi tanpa batas. Kalian bukan robot dan memiliki kapasitas terbatas. Salah satu kesalahpahaman terbesar dalam produktivitas adalah mitos bahwa multitasking itu efisien. Faktanya, ketika kalian berpindah fokus dari satu tugas ke tugas lain, misalnya menyiapkan presentasi lalu membalas pesan, otak akan melakukan context switching yang menuntut energi besar. Penelitian menunjukkan bahwa setiap kali kalian berganti tugas, dibutuhkan sekitar 20-25 menit agar konsentrasi kembali optimal. Jika ini terjadi 10 kali sehari, bayangkan betapa banyak waktu dan energi yang terbuang. Kondisi ini tidak hanya menguras waktu, tetapi juga menggerus energi mental. Hasilnya, kalian mungkin merasa sangat lelah padahal sejatinya belum menyelesaikan pekerjaan berarti. Selain itu, kualitas output menurun drastis. Mengetik sambil membalas chat, membaca sambil menelusuri media sosial, semua pekerjaan setengah jadi dan tidak maksimal. Ini seperti memaksa 5 hidangan sekaligus, namun semuanya kosong karena tidak ada satupun yang mendapatkan perhatian penuh. Mulailah dengan satu tujuan dalam satu waktu. Fokus, selesaikan, lalu beralih ke hal berikutnya. Dengan demikian, kalian akan menyelesaikan setiap tugas dengan kualitas terbaik dan energi yang lebih terjaga. Produktivitas sejati bukanlah tentang kesibukan semata, melainkan kemajuan yang nyata. Otak kalian ibarat lampu sorot, cahaya fokusnya hanya mampu menyinari satu titik dalam satu waktu. Jika kalian mencoba menyorot ke berbagai arah sekaligus, semuanya akan tampak kabur. Namun ketika kalian memusatkan cahaya itu pada satu titik, sinarnya menjadi sangat kuat. Disitulah kalian dapat memasuki kondisi deep work atau zone, yaitu saat kalian bekerja tanpa menyadari berlalunya waktu dan menghasilkan sesuatu yang membanggakan. Mulailah menghargai kemampuan untuk fokus sepenuhnya pada satu tugas hingga tuntas, bukan membanggakan diri karena dapat melakukan banyak hal sekaligus. Di era yang semakin penuh gangguan seperti sekarang, kemampuan berkonsentrasi adalah keterampilan yang langka dan sangat bernilai. Semakin banyak tugas yang kalian kejar, semakin banyak pula versi diri yang harus kalian jalankan. Misalnya, kalian ingin menjadi entrepreneur, memiliki kondisi fisik prima, dikenal sebagai konten kreator, menjadi anak yang membanggakan orang tua, dan sekaligus menjadi pasangan yang romantis. Setiap versi itu menuntut perhatian, energi, dan waktu yang berbeda. Mulai dari merancang strategi bisnis, berolahraga rutin, menciptakan konten kreatif, hingga hadir secara emosional untuk keluarga dan pasangan. Akibatnya, pikiran kalian akan terasa sesak karena terpecah-pecah mengurusi berbagai identitas. Banyak orang menganggap burnout bukan karena pekerjaan mereka terlalu berat, melainkan karena identitas yang diemban terlalu banyak, sehingga energi tergerus habis untuk sekedar berpindah-pindah fokus. Tanpa kejelasan prioritas, setiap pagi kalian akan bertanya kepada diri sendiri, hari ini saya harus menjadi siapa dulu? Akhirnya, tidak satupun peran dapat dijalankan dengan maksimal, dan kalian pun merasa gagal karena tidak mampu memenuhi ekspektasi di semua bidang. Sebenarnya bukan kalian yang kurang berusaha, melainkan strategi yang belum tepat.
Fokuslah pada satu identitas atau tujuan utama yang paling bermakna saat ini. Analogi sederhana, jika kalian menyebar semua poin skill dalam sebuah permainan ke berbagai kategori: kekuatan, sihir, pertahanan, kecepatan, hasilnya adalah karakter yang biasa-biasa saja. Sebaliknya, jika semua poin difokuskan pada satu skill, karakter itu akan menjadi sangat tangguh. Hidup pun demikian. Terlalu banyak tujuan membuat kalian menjadi jack of all trades, master of none. Produktivitas sejati bukan diukur dari berapa banyak kegiatan yang kalian lakukan, melainkan dari seberapa besar kontribusi kegiatan tersebut terhadap pencapaian tujuan utama. Daripada bekerja dengan cepat namun tidak terarah, lebih baik bergerak lebih lambat namun pada sasaran yang tepat. Kerja keras memang penting, namun kerja keras di tempat yang benar jauh lebih ampuh. Untuk memastikan setiap aktivitas memberikan dampak positif, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini membuat saya lebih dekat dengan impian utama? Jika jawabannya tidak, pertimbangkan untuk memangkas atau meninggalkannya. Dengan strategi fokus dan prioritas yang jelas, energi kalian akan lebih terjaga, hasil akan lebih mendalam, dan pekerjaan mencapai impian pun menjadi lebih ringan serta bermakna. Jangan lagi merasa bangga menjadi orang tersibuk. Lebih baik kalian menjadi pribadi yang memiliki fokus paling tajam, yang mungkin tidak menonjol di keramaian, tetapi setiap langkahnya membawa mereka semakin dekat dengan impian. Karena hidup bukan diukur dari banyaknya gerakan, melainkan dari kejelasan arah gerak. Pernahkah kalian merasakan seharian penuh tanpa melakukan hal besar, namun tetap kelelahan? Karena bangun pagi, menelusuri ponsel, membuka chat, bekerja sebentar, menonton video, lalu tiba-tiba sore hari tiba dengan energi yang sudah habis. Hal ini terjadi karena energi kalian terbatas, bukan hanya secara fisik, melainkan juga mental, emosional, dan konsentrasi. Seringkali kita menganggap durasi waktulah yang terpenting, padahal sia-sia jika memiliki 12 jam, tetapi energi hanya cukup untuk 3 jam konsentrasi. Energi itu bagaikan baterai HP yang terus berkurang setiap membuka aplikasi. Membuka media sosial bisa mengurangi 5% energi, memikirkan masalah pekerjaan 10%, berdebat dengan orang berenergi negatif 20%. Ironisnya, bukan tugas berat yang paling cepat menguras, melainkan rangkaian hal kecil tanpa disadari. Misalnya, bangun tidur dan langsung mengecek HP. Otak kalian kebanjiran notifikasi pekerjaan, drama, dan berita negatif sebelum sempat bernafas. Energi langsung tersedot 30%. Selain itu, terlalu banyak keputusan kecil juga menguras daya pikir. Setiap hari kalian harus memilih menu sarapan, pakaian, urutan membalas pesan, hingga menentukan platform kerja. WhatsApp, email, DM, semua itu memakan decision power dan energi mental. Oleh karena itu, orang sukses cenderung menyederhanakan hidup. Steve Jobs misalnya mengenakan pakaian seragam bukan karena kekurangan, melainkan untuk menyimpan energi otaknya bagi hal-hal yang penting. Kesalahan lain adalah terlalu sering mengatakan iya pada hal-hal yang tidak sejalan dengan prioritas. Menyetujui permintaan bantuan padahal overload, menerima pekerjaan tambahan sekaligus, atau menghadiri pertemuan sosial ketika yang dibutuhkan adalah istirahat. Setiap iya mengorbankan energi pada hal yang tidak mendorong kalian maju. Sadarlah bahwa energi adalah aset sama berharganya dengan waktu, bahkan mungkin lebih.
waktu tanpa energi nilainya 0. Kalian mungkin memiliki 3 jam luang untuk belajar, tetapi jika pikiran sudah lelah dan fokus menurun, ilmu tidak akan terserap. Pertanyaan pentingnya, hari ini kalian akan menaruh energi pada apa? Mengurus hal-hal di luar kendali, membalas semua orang di internet, atau menyimpan energi untuk melakukan sesuatu yang membuat kalian bangga? Karena pada akhirnya hidup bukan tentang siapa paling sibuk, melainkan siapa paling ahli mengelola energi. Yang mampu menolak hal tak penting, mengatur kapan fokus dan kapan beristirahat, serta memahami kapan waktunya mengisi ulang. Jangan buang energi untuk hal yang tidak menambah nilai. Bukan berarti kalian harus terus bekerja tanpa jeda, melainkan tahu apa yang layak menerima energi terbaik. Mungkin kalian pernah mendengar bahwa hidup bisa mendapatkan segala hal: karir sukses, tubuh ideal, waktu untuk keluarga, healing, hubungan sosial, bisnis berjalan, konten rutin, tidur cukup, semua seimbang. Namun semakin lama, jelaslah bahwa hidup bukan soal memiliki semuanya, melainkan berani memilih salah satu hal dan konsisten di dalamnya. Kalian tidak bisa berjalan ke kiri dan ke kanan sekaligus. Kalian harus menetapkan arah. Setiap pilihan selalu mengorbankan sesuatu. Jika menginginkan tubuh prima, kalian harus rela mengurangi waktu santai dan makanan tidak sehat. Jika ingin bisnis tumbuh, kalian harus mengorbankan waktu menonton film atau bermain game. Banyak orang menginginkan hasil, namun enggan melepaskan apa yang harus dikorbankan. Kita ingin kehidupan tenang sekaligus validasi dari semua orang. Kita ingin karir tinggi tetapi waktu santai setiap hari. Kita ingin disiplin namun bebas mengikuti mood. Hasilnya nihil karena tidak pernah memilih sepenuhnya. Analoginya sederhana. Kalian memiliki satu gelas kosong yang hanya dapat diisi air, kopi, atau teh. Memaksakan semuanya sekaligus tidak akan menciptakan minuman enak, melainkan campuran aneh tanpa kejelasan rasa. Begitulah hidup. Pilih yang paling penting, isi dengan energi kalian, dan rasakan hasilnya. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Hidup bukanlah prasmanan di mana kalian dapat mengambil semua menu selama perut kuat menahan beban. Ia lebih mirip permainan bertahan hidup. Kalian memiliki batasan waktu, tenaga, dan konsentrasi, sehingga harus memilih apa yang dipertahankan, apa yang dilepaskan, dan apa yang diperjuangkan habis-habisan. Jika semua hal dianggap penting, maka sebenarnya tidak ada satupun yang benar-benar penting. Keberanian memilih bukan menandakan sempitnya pandangan, melainkan ketegasan dalam memahami apa yang kalian cari. Perhatikan mereka yang paling berpengaruh di dunia. Bukan mereka yang piawai dalam segala hal, melainkan mereka yang mendalami satu bidang hingga tuntas. Steve Jobs memfokuskan diri pada desain dan pengalaman pengguna. Muhammad Ali mengabdikan hidupnya untuk tinju. Elon Musk menaruh perhatian pada teknologi dan masa depan.
Mereka semua memilih satu arah dan mengesampingkan hal-hal lain agar dapat unggul di bidang itu. Oleh karena itu, pertanyaannya bukan lagi bagaimana memperoleh segala sesuatu, melainkan apa hal penting bagi saya saat ini yang layak saya prioritaskan dan korbankan hal lain demi itu. Hidup yang autentik bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang keberanian untuk memilih. Jika kalian merasa terhenti, lelah, dan seakan tidak maju meski sudah melakukan segalanya, mungkin jawabannya bukan menambah impian baru, melainkan berhenti sejenak dan memilih satu yang paling layak diperjuangkan. Jangan kejar 10 kelinci sekaligus, kalian tidak akan menangkap satupun. Fokus pada satu, kejar dengan totalitas, dan barulah hidup kalian akan mulai bergerak maju. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak, kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, bijakers.